Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Trade for Cuan. Salam cuan cilok. Nah, hari ini kita bakal melakukan lagi ya analisa saham seperti biasa yang udah di request oleh teman-teman dari grup Telegram. Buat teman-teman yang mau request, jangan sampai ketinggalan. Join dulu grup Telegram Trade for Cuan. Setiap jam tutup market ya, sekitar setengah 4 biasa bakal di-share tuh ya buat diisi. Ada 10 ya, biasa satu orang boleh request satu. Nah, jadi kalau kalian mau request, besok kalian pantengin lagi grupnya, biar gak ketinggalan. Nah, terus jangan lupa juga nonton video-video yang udah ada sebelumnya. Mungkin ada saham kalian yang udah pernah dianalisa, ya kalian bisa tonton di sana. Bisa jadi view-nya masih sama ya, arahnya masih sama ya, kalian masih boleh ikutin. Nah, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol jempol ke atas. Nah, untuk subscribe, kalau subscriber YouTube Trade for Cuan itu mencapai 1000 subscriber, bakal ada giveaway. Nah, giveaway berupa kelas gratis yang kelasnya Trade for Cuan juga akan ada diskon. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai habis, terutama buat kalian yang request ya. Jangan lupa untuk nonton saham-saham yang sudah kalian request. Kalau kalian bisa lihat ya, beberapa hari, 2 hari yang lalu kan sudah di post 2 video dan lumayan banyak yang analisanya sesuai target ya, walaupun ada yang salah karena kalau semuanya benar ya saya udah dukun dong. Hari ini saya udah jadi orang kaya paling kaya di dunia. Segala macam analisa tuh ada potensi kesalahannya. Cuman gimana cara kita ujung-ujungnya itu membuat trading plan yang benar supaya kita bisa meminimalisir resiko yang ada. Jadi semua analisa ini bersifat prediksi saja, bukan rekomendasi, bukan ajakan buat beli. Saya hanya menganalisa, melihat apa yang menarik, nah lalu saya share ke teman-teman. Oke, nah langsung saja kita meluncur ke analisanya. Oke, kita bakal masuk ke saham yang pertama, ada saham Excel. Nah, saham Excel ini sangat menarik sebenarnya, sangat menarik. Kenapa? Pertama, dia sudah berada di dimensionnya ini, lagi berada di area bawah. Yang kedua, dia juga sedang membentuk pola double bottom ya, membentuk pola double bottom. Cuman belum confirm, masih membentuk. Apakah dia akan break atau enggak nanti ketika dia mulai naik dan ke sini. Nah, ketika dia break dari 2320 ini, maka ya dia bakal lanjut ke sebelah sini, ke atas sini, daerah 2450. Nah, cuman belum confirm karena ya dia masih berusaha membentuk sebelah kanannya ya. Jadi kan double bottom tuh harusnya begini tuh. Harusnya kan kayak begini, turun, terus ini tarik lagi, terus ini turun lagi. Nah, harusnya bakal membentuk kayak begini lagi. Nah, cuman yang sebelah satu sisi lagi belum terbentuk. Nah, saya sendiri sudah masuk di Excel di 2030 ya, di Excel. Nah, bagi yang mau masuk boleh. Kalau kalian mau beli, stop lossnya taruh di 2010. Ini kalau jebol wajib cut dulu ya, karena nggak ada support lagi ke bawah. Ada pun dari yang di sini tuh sekitar 1980 tuh juga bukan support yang kuat, jadi potensi untuk long short lebih jauh. Nah, untuk sekarang boleh beli, risknya masih lumayan kecil ya, karena masih dekat dengan area stop lossnya. Take profitnya mungkin kalau bisa yang paling pertama sekitar daerah sini dulu deh, daerah trendline, kita lihat dia bisa tembus apa enggak. Ini kan ada resist trendline di sebelah sini. Kalau misalnya dia bisa tembus, dia bakal tes yang resist sebelah sini lagi, 2240 baru ke daerah sini. Nah, untuk sekarang ini masih bersifat bottom fishing, jadi masih spekulasi. Jadi ya lotnya itu juga ya bisa boleh lah masuk lebih besar ya, karena ini kan dia juga lumayan buat base. Cuman ya jangan terlalu banyak karena masih bersifat namanya spekulasi. Kalau kita lihat juga sejauh ini Excel masih hari ini lumayan ya, pembelian harinya yang beli itu lumayan ya hari ini, lumayan kan tuh ada big player lumayan banyak belinya. Kalau kita lihat dari hari Senin kemarin, nah masih retail sih rata-rata memang yang masuk di saham ini. Kita tarik dari tanggal 15 sama retail juga kita tarik dari bottom di sini tanggal 25 bulan 3. Nah, sama juga retail semua rata-rata, kebanyakan retail YP. Cuman kalau kita perhatikan nih PD ini kelihatannya bukan retail. Ke PD ini dari jumlah lotnya terlihat seperti seorang market maker dengan jumlah lotnya. Cuman memang posisinya nih asingnya juga lumayan banyak ya. Kalau kita lihat dari chart ini juga, dari chart akuisisi. Nah,
Ini memang asingnya masih buang barang terus ya selama 20 hari ke belakang dia juga net sell sebesar 27 miliar. Nah, ini untuk Excel. Oke, next kita ada Tekim. Tekim nih kita lihat ada trend line-nya nih, dia masih downtrend ya, masih main downtrend, cuman masih ada EMA 200 yang menahan. Ini kalau mau entry gimana? Kalau saya sih entry di 9.300 saja. Kebetulan ini juga ada support di sini ya, ini support kan di main zone-nya di sini. Nah, jadi mending pas juga nih dengan EMA 200-nya. Ya mungkin kalau di 9.300 takut gak dikasih karena pasti banyak entry ya. Coba aja naikin satu tick 9.325 gitu. Nah, 9.325. Kalau mau first entry, mau spekulasi ya 9.600 boleh. Ini juga support kan. Ya cuman hati-hati, ini kalau dia jebol 9.300 sih bakal dalam karena next support itu bakal jauh berada di sekitar sini. 6.000 ini 7.000 ya, 7.000 ya. 6.950 7.000 jadi lumayan jauh. Ada sekitar 1.500 iya sekitar 1.000-an enggak 1.000 sih. 2.000-an poin jadi sangat jauh. Nah, jadi kalau jebol 9.300 wajib cut. Untuk sekarang ini masih bersifat sangat-sangat spekulatif ya. Bisa bilang masih spekulasi karena dia belum ada tanda-tanda reversal juga. Ini lihat ya, setiap dia naik dia masih turun, dia naik dia turun. Nah, kali ini kita lihat apakah dia bisa bertahan, apakah dia bisa break downtrend line ini. Kalau bisa break, maka dia akan mengarah ke daerah 10 ribuan. Nah, lalu tantangan selanjutnya ya ini EMA 20-nya. Kalau bisa break ya dia akan ke 11.500 ini. Nah, Tekim ini ya spekulasi lah ya. Kalau saya pribadi sih masih nggak gitu tertarik. Tekim ini kalau kita lihat juga dari tanggal ini ya, dari tanggal 13 bulan 4. Nah, ini kebanyakan sih memang masih retail GR, PD, PJ. Cuma walaupun ada asing cuma sedikit nih. Ini sangat sedikit sih BK, KCS, KJ ini bisa dibilang sangat sedikit sekali lot mereka. Kalau kita lihat juga hari ini nih ya masih seimbang lah ya, masih seimbang, nggak ada akumulasi yang berarti, nggak ada distribusi juga, netral-netral saja. Nah, ya netral-netral saja, jadi masih belum begitu menarik buat saya Tekim ini. Oke, next ada Wood. Nah, Wood ini wah hari ini banting lumayan dalam ternyata ya, hampir ARB juga. Nah, kalau ada bantingan besar kayak begini, oke, ada bantingan kayak gini, tapi kalau di bawah masih ada support, biasa dia akan mantul di daerah supportnya. Ini tuh biasa ya, terus istilah kita itu ada apa sih? Climax itu. Jadi dia sell dengan volume besar, biasa besok tuh akan ada rebound. Nah, selama dia belum break trendnya ya, selama dia nggak break trend, selama dia masih terjaga, nah masih boleh dipantau. Ini juga kebetulan ada support di 730, 720, 722 ya daerah sini nih. 710 sampai 730 juga EMA 50 di sini. Nah, jadi ini boleh dipantau nih Wood ya. Kalau mau beli ya tawar-tawar lah di daerah sini. Kalau gak dikasih yang penting jangan, daripada risk terlalu besar kan. Jadi penting tawar daerah sini. Nah, ini resistnya ya 760 di sini ya 760, 770. Nah, kalau beli daerah sini mungkin bisa TP ke daerah 770 800 si Wood ini. Kalau kita lihat juga sebenarnya kalau nggak salah masih baik akumulasi sih. Oh enggak, ternyata distribusi dari si BK. Ini BK kalau nggak salah dia ada kumpulin dari sini ketika Wood rally di tanggal 4 Maret. Ketika Wood rally tanggal 4 Maret. Nah, kita lihat sampai hari ini sebenarnya ternyata si BK masih punya barang yang lumayan banyak tuh, ada sekitar 900.000 lot lagi. Nah, di atas ini memang masih itu ya, masih B player yang punya barang tuh BK, CSU, BB, LG, retailnya masih terpantau di sebelah kanan alias jualan semua rata-rata. Nah, kebanyakan masih retail, cuman ya ini ya, dia kalau dia rebound sih dia masih bisa membentuk higher low. Kalau dia rebound dari 730 sih masih lumayan oke ya, masih membentuk higher low. Ini kan higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, kita lihat apakah dia bisa bentuk higher low, bisa mantul. Kalau masih mantul ya bisa lagi diajak swing ke 950 mungkin, kalau dikasih atau 900 juga oke buat ini. Nah, kalau kita lihat juga hari ini dibuang oleh, nah hari ini tuh yang buang tuh ada si PD, BK, KZ. Nah, LG yang kumpulin ini, LG juga sering terlihat di Wood. Kalau nggak salah nih Wood dia mau terbitin obligasi atau apa gitu, cuman nggak tahu udah terbit apa belum si Wood ini. Ya cuman sejauh ini selama dia masih terjaga di atas EMA 50 nya masih oke. Kalau mau entry ditunggu di EMA 50 nya saja
Mungkin entry pertama boleh lah di 740 gitu kan, cicil-cicil ke bawah saja. Next ada MLPL. MLPL, nah MLPL ini memang hari ini rame ya, karena MPPA-nya juga kebetulan arah. Nah itu kan satu grup tuh, MPPA juga kan satu grup dengan MLPL ini, Lipo. Nah MLPL ini masih ada kemungkinan lanjut nggak? Masih ada, masih kuat nih hari ini, volumenya juga lumayan, masih ada kemungkinan buat lanjut. Ini besok resistnya di 168. 168 ini kalau jebol ya lapang ke daerah sini lah ya, bisa 180-an ke 190. Yang belum punya barang, buy on breakout saja lebih aman. Kalau belum punya barang, buy on breakout. Kalau udah punya ya hold saja, trading stop saja, biarkan dia naik sendiri ke atas. Nah, stop lossnya taruh di mana? Stop lossnya di sini 154. Nah, stop lossnya di 154. Nah, kalau kita lihat juga hari ini, nah cuma hari ini tuh terpantau emang kebanyakan retail yang belanja. Jadi ini bisa dibilang ya aksi markup with distribution. Jadi sambil dinaikin sambil distribusi. Kalau kita tarik dari bottom di sekitar sini, tanggal 3, tanggal 24 bulan 3. Kita tarik dari sini kita bisa lihat. Nah, ini sih masih itu ya, masih ada akumulasi PDCC ini kelihatan ini sih udah retail sih. Bahkan emang retail, cuma nih PD saya curiga nih bukan retail dengan jumlah lot yang lumayan nih. Dengan jumlah lotnya nih curiga bukan retail. Nah, kalau kita lihat dari seminggu terakhir juga, oh ternyata memang si PD ini bukan retail ya. Ternyata PD ini memang adalah si bandor di sini. Di temannya ada si MG, cuma MG hari ini terpantau jualan ya. Hari ini si MG jual lumayan banyak. Nah, ini tanggal 22 ya. Salah tarik ternyata. Oh iya, saya salah, sorry. Nah, ini sih sekarang posisinya sih dari seminggu lalu sih distribusi terus nih YP, PD, CC, NI, XA, ya kebanyakan retail sih. Yang jual MG, IU, ya yang jual juga broker-broker bandar terutama si MG ya. Jadi ya masih ada potensi naik gak? Masih ada, cuman ya dia sambil naikin sambil distribusi. Oke, jadi bukan berarti distribusi gak bisa naik, bisa dong, bisa. Bisa-bisa aja, cuma hati-hati ketika harga itu sudah gak dinaikin lagi. Nah, berarti distribusinya sudah mulai selesai dan siap-siap dibawa turun. Next ada ERA. Nah, ERA ini sebenarnya lumayan menarik ya. Berhari dia masih tertahan di level 605. Nah, berhari itu dia tertahan di atas level sini. Kita lihat ya, selama dia kejebol 605 sideways di atas, dia masih potensi buat ke ini ke 680 malah break ke 660 dan ke arah 680. ERA ini ya oke, ERA ini menarik sih ERA. Era menarik dia. Kita lihat saja apakah dia bisa bertahan di atas. Kalau dia sideways di atas ya dia ada potensi untuk breakout ke atas ya. Resistnya bakal di 660. Cuma sekarang dia masih tahan sama ini 640 nih. Kalau kita lihat juga dari Fibo kan itu adalah Fibo retrace-nya ya. Jadi ada di level 1,272 itu ada 640. Jadi masih tertahan. Cuma kalau kita lihat sih memang volumenya juga menarik ya. Ditahan-tahan terus. Masih tahan level ini ya. Nah, cuma hati-hati nih kalau jebol sih tunggu di sini lah ya. Kalau jebol mungkin tunggu di MA8 saja. Tapi MA8 kalau dia jebol mungkin dia bakal jebol ke bawah-bawah sini sih. Sejauh ini sih masih bertahan. Jadi kalau mau entry boleh. Stop lossnya taruh mana? Stop lossnya taruh di low ini saja lah ya biar aman. Kalau enggak ya paling toleransi di 600 gitu. Kalau jebol di cut saja dulu. Era. Kalau kita lihat juga secara Broksam sih memang masih dikumpulin ya, masih be clear semua di dalam CC, BK, AK, KZ ya, masih lumayan tuh kebanyakan ya masih cuma nih distribusi dengan hitungnya sepertinya seimbang. Sebentar saya coba cek. Era. Oh, netral ya, masih terlihat netral sih, nggak ada aksi yang lumayan itulah ya. Cuman kalau kita lihat dari tanggal 31 bulan 3, nah kalau kita tinggal 31 bulan 3 memang dari top brokernya itu ada akumulasi dari si JP ya. Dia ada akumulasi yang lumayan ya, 31 kalau kita lihat ya lumayan nih. Cuman ya si KZ juga lumayan banyak nih, malah justru cenderung ke pihak distribusi yang lebih kuat ya. Pihak distribusi yang lebih kuat. Tapi itu sekarang selama masih kasih naik ya masih oke-oke saja.
Selama masih kasih naik masih oke. Seminggu terakhir ya masih trade begini. Dari awal minggu ini juga. Ya, cuman awal minggu ini memang yang beli itu banyak yang jualan ya. Banyak yang jualan nih. Jadi ya kita lihat saja mau dibawa kemana. Kita lihat mau dibawa kemana. Apakah masih akan dikasih naik? Apa enggak? Ya levelnya ini 605. Kalau jebol ya berarti gak dikasih naik. Kalau dia bisa bertahan dan jebol ke atas, nah berarti ikutin saja. Untuk sekarang ya di sinilah level bermainnya. Kalau mau beli ya antri aja 605. Ya, namanya kita lihat juga ya hari ini tuh distribusi besar, big distribution. Jadi lumayan besar, walaupun di sini tuh dia sempat big akum, setelah itu netral gak di akum, sekarang malah jualan. Cuman dia jualan ditahan dengan volume yang kecil juga, jadi ada indikasi bakal dikasih naik era ini. Oke, next ada Adi. Nah, Adi ini konstruksi. Adi ini menarik ya, kalau kita lihat, kita tarik trendline dari 2 November itu ada trendline yang terbentuk ya, masih ditahan. Dan nih kalau Adi kita bisa lihat nih volume itu kecil banget, tipis banget. Tipis, sepi banget, tapi harganya pelan-pelan dijaga terus. Nah, sekarang dia lagi tertahan di MA20 ya. Nah, ya kalau mau beli boleh gak? Boleh. Kalau mau beli boleh. Stop lossnya mungkin entry pertama bisa di sini. Di 1080 boleh entry, 1065 terpasang jalan lagi. Ya, stop lossnya taruh di MA200 lah. 200 jadi stop loss, cuman memang agak jauh 995, jadi di split aja posisinya. Resistnya ada di 1160. Nah, ini posisinya begini. Apakah dia break ke bawah atau break ke atas ya? Yang ditentu ya si marketnya nanti. Cuma kalau melihat dengan kondisi begini, besar potensi dia akan mencoba untuk break ke atas. Ya, kita lihat juga dia udah turunnya juga lumayan dalam ya. Juga lumayan dalam dan udah mulai jaga sekarang. Nah, penentuannya di sini apakah dia akan break ke atas atau break ke bawah. Kalau kita lihat juga Adi ini, nah hari ini ada yang akumulasi, cuman kecil banget sih, memang sepi. Karena kita juga transaksinya sepi, banding biasa tuh volume gede, tiba-tiba sepi nih, udah mulai sepi, apalagi sekarang makin sepi karena turun di bawah. Biasa kan orang bilang market tuh pada gak berani gitu, apalagi retail-retail kan takut. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 6 bulan 4 tuh, nah ada akumulasi sih, tuh lihat tuh BBK tuh ada akumulasi. Nah, ya retailnya jualan, CP, CC, LG jualan, banyak yang jualan. Kita lihat tuh BDAD 6 bulan 4. Nah, akumulasi lumayan. Akumulasi lumayan besar sih. Lumayan, karena si BB ini lihat 126.000 dan belum jualan satu lot pun. Nah, jadi menarik gak? Sangat menarik Adi ini. Oke, Adi selesai. Kita ada Japfa, si ayam. Nah, ayam ini masih tertahan oleh trendline. Cuman hati-hati nih kalau jebol. Hati-hati kalau jebol. Nah, kalau saya sih memang untuk kondisi saham yang udah naik kenceng, biasa saya udah cenderung untuk menjauhi. Terutama di kondisi ISG yang masih bersahabat, kalau udah naik kenceng biasa saya sih udah tutup sebelah mata saja. Dan mending gacon daripada sangkut. Ya, karena kalau udah sangkut ya susah keluarnya. Yang penting nggak dapat apa-apa kan. Nah, kalau kita lihat juga dari kenaikan di bawah sini, ya memang dia udah mencapai ekstrimnya di 1,618 di sini ya, dan nggak bisa tembus lagi. Berkali-kali dicoba nggak bisa, dan selama ini dia terjaga sama MA20 nya, dan ini garis VWAP nya. Nah, hari ini dia jebol. Next supportnya dia di MA20 di daerah sini 2060, 2070, 2090. Nah, jadi besok penentuan nih si Japfa, apakah dia rebound? Kalau dia rebound MA20 berarti dia masih kuat tuh, masih bakal lanjut. Nah, masih bakal lanjut. Cuma tergantung dengan closingnya. Kalau dia close-nya di sini, nah itu justru hati-hati. Kalau dia close-nya dia kayak modulnya tuh kayak begini, dia udah ini kan bisa tuh dia close-nya dia turun, terus dia close dia malah ke sini. Nah, itu justru hati-hati tuh. Malah retest trendnya buat drop lebih jauh lagi. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau saya sih mending udah agak apa-apa, gak usah dilirik lagi sama ini. Lagian kita juga naiknya udah lumayan banyak nih, udah berapa banyak nih kalau selama sebulan. Berapa nih? 11 tuh udah 30%-an. Jadi udah sangat banyak. Nah, kalau kita lihat juga secara broker summary dari semenjak dia naik ya. Dari sini dari bottom sideways-nya di tanggal 19 bulan 2. Nah, memang masih banyak nih ya barang-barang ya, retail terpantau memang jualan nih, retail yang jualan. Kalau kita tarik lebih jauh memang retail jualan tuh
yang beli ya siapa asing-asingnya. Cuman ya kalau kita tarik lebih dekat, kita lihat lebih dekat lagi. Nah, kita lihat lebih dekat sih memang itu memang apa? Memang masih ada belanja, cuman dibanding dengan jualan tuh lebih besar. Nah, yang jual tuh jumlah jualan mereka tuh udah lebih besar, terutama si C nih lihat jualannya lebih besar. Pasti nanti ada yang nanya, loh CC bukan tadi retail. Nah, jangan lupa, bandar juga bisa transfer porto. Dia transfer yang tahu siapa, yang tahu ya cuma dia saja. Dia transfer yang tahu cuma dia saja, kita nggak bisa tahu. Nah, jadi harus lebih hati-hati. Nah, harus lebih hati-hati. Ini kelihatan nih seakan nih cuma tukang hajar doang nih. Retailnya udah dipaksa mulai belanja nih, sambil bandarnya itu mulai jualan, jualan terus. Nah, jadi lebih hati-hati saja untuk Java ini. Oke, Java sudah, HMSP. Ya, saham rokok. Saham rokok. Rokok nih pertama ya kendalanya tuh cukai rokok. Kedua, MSP ini memang udah agak stagnan sebenarnya dibilang. Growth kedepannya juga ya gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada yang berarti lagi. Karena jangan disamain ya Sampurna dengan HMSP dengan Sampurna Group tuh beda loh. Mereka udah terpisah. Karena Sampurna itu sekarang kan punyanya Philip Morris tuh. HMSP itu punya Philip Morris. Kalau Sampurna Group ya tetap Sampurna Group. Nah, jadi jangan disamakan. Nah, untuk sekarang sih memang dia lagi bermain di daerah demand areanya nih. Di 1310, 1270 sampai 1310. Cuman kalau disuruh pilih rokok, saya justru lebih demen dengan GGRM. Karena GGRM tuh udah cenderung udah ditahan gitu. Dia udah mulai membuat base di daerah sini di 35.000, 36.000 memang lebih mahal gitu, lebih mahal. Cuman lebih menarik dibanding HMSP ini. Karena MSP ini masih belum kelihatan gitu base-nya loh. Tiap dia buat base baru jatuh. Jadi masih belum kelihatan potensinya, beda dengan GRM. Nah, kalau kita lihat juga ya bandarnya datang dan pergi sih sejauh ini kalau kita lihat. Nah, yang jualan ya beli dengan jualan tuh ya kebanyakan yang jualan kan. Lihat si DXCC, PD ini kebanyakan jualan. Lebih dominan yang jualan gitu, lebih dominan yang jualan. Walaupun kelihatannya ditahan tapi lebih dominan yang jualan. Dan masih belum ada tanda-tanda reversal. Kalau saya mending tunggu di 1270, baru lihatlah, baru dilirik apakah ada potensi atau enggak. Nah, kalau kita lihat juga 170 kan ya support ya weekly-nya dari sini, cuman ya kalau lebih murah ya ke bawah sini. Cuman kalau udah ke bawah sini ya udah suram balik ke harga Maret. Nih dia udah deket-deket ke harga ya harga Maret lah istilahnya. Ya udah balik ke harga Maret. Lagi kalau kita lihat juga Saraman nih juga ya begitu kondisi HMSP sekarang kan. Nah, turun terus. Nah, kalau mau invest, ya investnya dengan fundamental Anda. Kalau saya sih nggak dulu deh buat HMSP. Kurang menarik untuk sekarang. Nah, ini lihat juga broker summary-nya. Siapa lagi kalau bukan retail yang belanja. Ya kelihatan lah dari chart, sebenarnya udah kelihatan dari chart siapa yang lagi belanja gitu. Jadi ya up to you. Mau invest, ya silakan. Kalau saya sih lebih milih saham lain. Kalau rokok yang mending saya lirik WIM dibanding HMSP, masih lebih oke. Next ada Asri. Asri ini juga jelek sebenarnya tuh. Tiap dia ketemu trennya ini selalu jatuh. Dia masih gak bisa lewat MA8 bahkan tuh MA8 jadi resistnya. Jadi masih cenderung turun walaupun memang masih ada MA200 nih jadi tembok terakhir. Nah, kebetulan juga dekat-dekat daerah support. Nah, kalau mau ya tunggu di bawah sini saja mending. Dengan tunggu di bawah sini, ya mumpung dia juga ada dekat ke MA 200 kan, daripada beli tanggung-tanggung di sini, mending langsung di bawah sini. Mending beli di bawah sini biar kelihatan jelas mau kemana arahnya. Karena MA 200 kan bisa diibaratkan sebagai support dinamis yang long term gitu. Jadi kalau jebol ya berarti bearish gitu. Pasti bakal jadi strong bearish. Nah, tapi kalau bisa bertahan ya berarti masih kuat secara long term ya. Nah, kita juga nih secara ininya juga itu ya. Nah, ini dia juga lagi, ini kan ada trend lain dari sini tuh. Nah, jadi sekarang dia sih cuma ketahan sama ini doang, yang dari sini kan, ketahan sama downtrend yang ini doang. Ini kan udah downtrend sempat di break. Nah, sekarang dia lagi bertahan doang nih. Lagi bertahan. Nah, kalau kalian dilihat begini sih, dia bakal break ke sini dulu. Lebih enak juga buat
beli lagi ketika dia berada di daerah sini. Jadi di 189, 184, 182, jadi daerah-daerah sana, range daerah sana. Kita lihat juga ASRI. Ya, siapa lagi ya, YP yang belanja lah ya, YP, KK, SQ, CC, ya XC, ya kebanyakan retail yang belanja. Nggak ada akumulasi juga terlihat ya, nggak ada akumulasi apa-apa. Kita lihat dari tanggal 13 juga nggak ada apa-apa ya, nggak ada, malah cenderung distribusi nih, si BQ tuh lumayan banyak, malah cenderung lebih ke distribusi. Jadi masih belum menarik lah ya, masih belum menarik. Terakhir ada BBCA. Nah, saya nggak tahu kenapa request BBCA, apakah dia mau trading. Nah, trading di BBCA memang lebih agak susah. Pertama mahal, kedua naiknya dikit. Bukan dikit sih, persentase buat naiknya, lihat nih naik berapa poin, naiknya sekitar 300-an. Dia tuh dari kemarin bisa kayak gini nih, naiknya berapa poin tuh. Dia naik dari previous tuh naiknya 1000-an poin, baru naik 5%, jadi bisa dirasakan seberapa berat untuk naik. Nah, BBCA ini untuk sekarang dia masih dalam down channel ya, ini downtrend channel. Nah, kalau mau masuk BBCA sih, nah kalau saya mending tunggu di area 30 ribuan deh, daripada di sini tanggung gitu, tanggung banget entry di area sini, mending tunggu di sini, dia turun lagi terus naik lagi. Nah, cuman untuk sekarang dia udah di bawah EMA 200-nya. Jadi kalau saya sih mending cari saham lain, kenapa harus BBCA gitu. Kalau mau invest kenapa gak dari kemarin? Nah, kenapa gak dari kemarin gitu? Kenapa gak beli dari kemarin? Kenapa gak dari kemarin? Nah, kalau kita lihat secara weekly dia masih tertahan sama EMA 50 ya gitu. Secara weekly memang masih ada EMA 50 yang menahan. Nah, cuman kalau saya sih untuk sekarang saya nggak tertarik dulu. Ini masih besar kemungkinan dia untuk mengajukan penurunan, terutama dilihat kondisi ISG juga begini. Nah, kalau dilihat memang kalau secara broker summary ya rata-rata ini yang main tuh memang asing, retail juga gak bakal kelihatan gitu. Kalau kalian beda broker summary si BBCA tuh pasti asing, mainnya semua pasti asing karena retail tuh gak mungkin main di saham ini. Tuh lihat aja nih mainnya siapa tuh. Nah, lihat saja nih si JetPay sudah 39.000 lot. Nah, walaupun kelihatannya tipis-tipis gitu lot di BBCA, cuman ya kalau mereka lagi main tuh lotnya gede-gede semua. Ini lihat berapa ratus M gitu kan sendirian tuh. Nah, jadi ya kalau mau buat trading sih, kalau duitnya banyak sih gak apa-apa lah. Kalau dikit-dikit mending gak usah gitu, sayang. Karena naiknya juga butuh poin naik. Maksudnya untuk dapat persentase yang besar tuh naiknya butuh banyak banget. Kalau mau spekulasi entry ya spekulasi di daerah 30, daerah sini boleh lah. Spekulasi 30750. Ya stop lossnya taruh, kalau mau masuk gimana stop lossnya, taruh aja di sini nih, low hari ini, low yang di sini. Cuman kalau dia jebol nih ya pasti bakal dalam, kalau saya sih mending tunggu di daerah sini saja 30.400. Di daerah sini saya masih gak mau entry, saya masih gak doyan. Kalau di sini ya mungkin saya bakal entry. Kalau mau buat invest ya pakai fundamental saja lah ya. Kalau mau buat invest ya pakai fundamental. Sejauh ini sih dia udah gak uptrend lagi, udah di break tuh kan, udah jebol. Nah, jadi ya bisa nilai sendiri ini kalau dia kayak begini ya modar gitu loh. Kalau dia naik begini, nah kalau dia begini gimana tuh, nah gimana kan. Nah, jadi kalau saya sih mending cari saham lain, masih lebih mending BBRI atau BMRI gitu. Nah, kayak BBRI kan masih lebih mending gitu loh. Nah, BBRI, nah yang tadi dari sini nih, kebetulan juga sering-sering rebound, atau enggak BMRI gitu. Nah, kebetulan juga lagi di MA 200. Nah, ya kali aja besok rebound gitu kan, dibanding BBCA mahal gitu kan, mending cari opsi lain yang juga lebih enak buat dimainin. Tuh. Oke, sekian untuk analisa saham hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa juga share untuk ke teman-teman lainnya kalau dirasa berguna ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam cuan cilok.